Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyulis Hersyah, NIM 02203014 dari Program Studi Sistem Informasi Mahasiswa Semester 3. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Pemrograman Visual 1 oleh Bapak Andi Zulkifli Nusri, Eskom Mkom. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu program CRUD. CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, di mana merujuk pada 4 operasi dasar pada pengelolaan data di sistem basis data. Berikut videonya. Baik, langsung saja saya akan memulai proses pembuatan aplikasi CRUD. Database MySQL. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, SAM, DB MySQL. Yang kedua, konektor ODBC driver versi 3.51. Kemudian yang ketiga, Microsoft Visual Studio 2010 ataupun di atasnya. Oke, kemudian langsung saja kita ke aplikasi SAM. Kemudian pada modul Apache dan MySQL kita running sehingga warnanya berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya kita ke browser, kemudian ketikkan localhost /php myadmin / enter. Kita tunggu prosesnya sehingga formnya telah selesai di load. Oke, jika selesai kita klik new. Nah, tujuannya untuk membuat database di sini. Oke, kita setelah database kita membutuhkan tabel. Berhubung saya sudah siapkan tempat, jadi saya ke sini saja. Nah, kemudian kita buat tabel. Kolomnya kita atur ke 3. Jika selesai kita go. Oke, yang pertama kita butuh kode produk. Kemudian di sini nama produk. Yang terakhir stok. Untuk tipenya kita atur ke Parkar. Oke, Parkar semua. Walaupun di sini berupa angka, namun kita tidak akan melakukan operasi penjumlahan angka atau sejenisnya. Oke, kemudian di sini primary key-nya kita atur di kode produk. Value-nya 4. Sama juga nama produk primary key. Kita atur 4, sini 10. Value-nya juga diatur. Sini 4, nama produk 20. Stok 10. Oke. Jika telah terset semuanya, kita save. Nah, database telah berhasil kita buat. Kemudian langkah selanjutnya
koneksikan Microsoft Visual Studio dengan ODBC. Langsung saja kita cari ODBC. Kita buka yang ODBC data source. Kita pilih add. Di sini kita pilih MySQL ODBC versi 351 driver. Kemudian finish. Oke, data source name kita ketikkan connect underscore dbs underscore data cek dbs di sini stock underscore produk underscore toko. Oke, kemudian di user kita ketikkan root. Kemudian di sini database-nya kita pilih dbs stock produk toko. Kemudian kita tes. Oke, database sudah berhasil kita koneksikan ke Microsoft Visual Studio. Kemudian kita oke-kan saja. Baik, setelah database telah terbentuk di sini, saya klik OK. Kemudian saya beralih ke aplikasi Microsoft Visual Studio. Baik, saya sudah menyiapkan form di sini. Pada form ini saya atur start posisinya center screen agar saat di run posisinya tetap di tengah. Kemudian adapun elemen-elemen di sini saya menggunakan 3 label, kemudian 2 text box, 2 radio button, kemudian 4 button dan 1 buah data grid view untuk menampilkan testing data dari database. Langsung saja, hal yang pertama harus dilakukan adalah mendeklarasi database, yaitu import system data ODBC. Kemudian mendeklarasikan di sini ada con objek koneksi ke database, kemudian cmd objek perintah SQL yang akan jalankan, ds dataset untuk menyimpan data dari database, kemudian da adapter untuk mengisi dataset dengan data dari database, kemudian rd reader untuk membaca data, kemudian mydb string yang berisi informasi koneksi ke database. Oke, kemudian kita melakukan pengkoneksian ke database dengan sub koneksi. Di sini ada driver MySQL ODBC 3.51 driver. Kemudian database-nya diambil dari database stock produk toko. Kemudian servernya localhost. Kemudian tadi usernya root. Selanjutnya pada form load-nya saya panggil kondisi awal yang telah saya atur sebagai berikut. Ada text box 1 dan 2 saya atur kosong. Kemudian button ini diatur sesuai dengan nama masing-masing button. Fungsi dari kondisi awal ini agar menjaga form agar lebih secure dan penampilannya bersih. Kemudian di sini field untuk data grid diambil dari tabel produk dari database.
Selanjutnya pada button save, saya percepat di sini pengetikan untuk codingnya untuk memperpendek durasi. Di sini untuk save data, selanjutnya untuk mengedit data, codingannya mirip-mirip, cuman di sini yang berbeda. Di sini pada CMD new ODBC command edit data, di sini edit data, di sini input data, kemudian seperti button lainnya, yang membedakan hanya ini. Saya percepat. Kemudian untuk search, di sini menggunakan input box. Jika data ditemukan, maka akan muncul message box data ditemukan, dan sebaliknya jika tidak ditemukan data, maka muncul message box data tidak ditemukan. Adapun fitur tambahan yang saya sisipkan di sini, saya menggunakan keypress untuk mempermudah pengeditan data di sini. Oke, jika semuanya sudah selesai, saya coba untuk run. Oke, di sini saya coba untuk menambahkan data. Kode produknya 003. Kemudian nama produknya. Sini kita coba. Kemudian stoknya saya klik ada. Kemudian save. Oke. Di sini input data berhasil. Saya klik OK, maka data akan muncul. Selanjutnya, saya akan mencoba edit data yang di sini. Kita coba tes apakah keypress tadi berfungsi. 0002. Oke, muncul, berarti keypressnya berhasil. Saya edit datanya di sini. Klik edit. Oke, di sini berhasil, edit data berhasil. Yap, data telah berubah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendelete data yang nomor 4. Kita ketikkan enter, tekan delete. Oke, delete data berhasil. Selanjutnya mencoba untuk mencari data. Kita coba data yang telah dihapus. Apakah oke, di sini data tidak ada.
Kita coba data yang ada di sini. Enter. Kita klik search. Oh, jadi sama ya. Di sini bisa juga untuk mencari data karena kita sudah menggunakan fitur keypress. Tapi jika kita menggunakan button search, nanti akan muncul input box. Kita inputkan di sini kode produknya. Kita klik OK. Oke, di sini berhasil, data ditemukan. Oke, jika sudah, saya rasa aplikasinya sudah berhasil kita buat. Untuk cek kembali, kita run. Oke, aplikasinya dapat berjalan dengan benar. Saya rasa sudah berhasil.